mempelajari dan memahami ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu keistimewaan bagi kita ya, kita yang berada di majelis ilmu pada sore hari ini termasuk suatu keistimewaan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kita marartum bi riyadil jannah barakallahu." Bahwa bila kalian melewati dari pertamanan surga, maka mampirlah. Sehingga para sahabat bertanya, "Ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, "Majalisul ilmi wa majalisul dzikr." Itu majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi kita pada sore hari ini berada di tempat majelis ilmu ini berarti kita sedang berada di dalam taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak betah berada di dalam majelis ini, itu perlu dipertanyakan. Dalam taman surga tidak betah. Berarti kalau dia nggak betah di dalam taman surga, berarti tempatnya di mana? Di Alhamdulillah. Jadi kita berada di sini sedang berada di dalam taman surganya Allah. Itu artinya kita sedang berada di dalam jalan untuk menuju ke sukses. Berarti kalau orang sedang tidak berada di dalam tempat ini, berarti dia tidak berada dalam jalan menuju kesuksesan. Berarti dia berada dalam jalan ke jalan. Baik, kita akan melanjutkan ya pengajian kita pada Ramadan kali ini. Kita mempelajari tentang sholat. Kitab yang membahas tentang sholat. Bagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa as-sholatu ibaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi agama itu punya tiang, ya. Ibarat bangunan. Jadi ada tiang. Sebuah bangunan itu akan kokoh apabila tiang-tiangnya kuat. Ya. Begitu juga agama. Ya. Kalau tiangnya agama itu didirikan dengan kokoh, dengan kuat, maka agama itu pun akan kuat. Itu apa tiangnya agama? As-sholat. Jadi kalau mau agama Islam ini kuat, maka kita harus menjaga sholat. Tapi kalau kita mau melihat agama Islam ini hancur, runtuh, maka mudah, ya. Yaitu dengan cara meninggalkan sholat. Makanya orang-orang selain ya, atau orang-orang yang benci terhadap agama Islam, jadi mereka kalau melihat orang-orang Islam ini rajin melaksanakan sholat, maka dia akan takut. Mereka lebih takut ya, kalau melihat semua umat Islam ini menjalankan sholat. Karena itu adalah pertanda. Berarti kalau dia melaksanakan sholat, maka itu pertanda agama Islam dia akan kuat. Baik. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sholat itu memiliki keutamaan. Jadi setiap sesuatu itu pasti memiliki keutamaan, pasti memiliki manfaat. Itu juga sebaliknya, ya. Seperti juga kalau tidak dilaksanakan juga memiliki konsekuensi atau resiko. Makanya pada sore ini, kesempatan sore ini kita akan membahas tentang apa saja keutamaan atau yang terkandung di dalam sholat yang akan diraih oleh orang yang melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin.
Jadi sholat ini adalah salah satu sebab kita hidup di dunia ini memperoleh kebaikan-kebaikan. Ya, jangan diremehkan sholat ini. Terlebih-lebih dilaksanakan dengan berjamaah. Contohnya saja dalam segi pahalanya saja. Sholat sendiri dengan sholat secara berjamaah pun ganjarannya berbeda. Nah, sebagaimana yang dijelaskan, as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi sab'in wa 'ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal, ya, lebih baik, bahkan lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian, yaitu dengan beroleh pahala 27 derajat. Jadi dalam segi pahala saja, ya, sholat sudah banyak mendapatkan kebaikan, ya, dari segi pahala. Terlebih dalam berjamaah tadi, ya, awalnya pahalanya 1, kalau berjamaah jadi dikasih pahala 27. 1 berbanding 27 berarti berapa selisihnya itu? 26. Ya, berapa kali lipat sudah selisihnya? Ya. Itu sebab memperoleh kebaikan wal barakati, dan akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ya. Jadi orang yang selalu dan istiqomah melaksanakan sholat atau menjaga sholatnya, maka dia akan memperoleh keberkahan. Jadi apa itu barokah atau keberkahan itu apa? Itu ziyadatul baik, itu bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat, di dalam hidupnya dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, jadi apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia lakukan akan selalu menghasilkan sebuah kebaikan. Ya. Semua akan mendapatkan kebaikan, menghasilkan kebaikan, sehingga orang-orang pun yang berada di sekitaran orang yang selalu menjaga sholat tersebut akan mendapatkan, bahkan merasakan kebaikan. Ya. Wa tafdhirul hasanati wa raf'id darajati, dan orang yang selalu menjaga salatnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat ini membahas tentang sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud merupakan salah satu dari sholat sunnah, tapi termasuk dari bagian sholat. Ya. Apa di situ akan diangkat derajatnya maqaman mahmuda, mendapatkan kedudukan yang terpuji. Jadi terkadang orang yang selalu menjaga sholat itu beda. Nah, kita lihat orangnya itu pasti berbeda, pasti ada aura haibah menjaga sholat, ada wibawa. Ya. Beda dengan orang yang jarang atau tidak melaksanakan sholat. Kita nengoknya pun bagaimana? Wa tarfirus sayyiati, dan akan menggugurkan keburukan-keburukan atau dosa-dosa, raf'in balaya, dan diangkat dari bala-bala. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat akan dijauhkan oleh Allah dari bala wal ahad dan rintangan-rintangan. Jadi orang yang selalu punya rintangan, ya, selalu punya tantangan, punya rintangan, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah engkau dengan sabar dan sholat. Jadi Allah di situ memerintahkan kalau kita punya rintangan, punya masalah, kita itu diminta untuk mencari solusinya dengan sholat. Suruh sholat dulu. Karena di situ Allah sudah menjanjikan masih akan mengangkat, ya,
hasalatil mudawamatu 'ala sholawati hasalat at-taqwa wa sairul madarrati wal khairat kan nahyi 'anil fahsya'i wal munkar wa irtikabil khafi'at. Orang yang selalu istiqomah ya, menjaga sholat, mereka mendapatkan predikat di sini takwa tadi ya, yaitu dalam artian mereka juga akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang istiqomah tadi melaksanakan sholat, dia akan selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang selalu menjaga sholat itu akan merasa tidak tertarik untuk melaksanakan sebuah pelanggaran, akan dijaga terus oleh Allah. Sehingga karena tidak tertarik untuk hal tersebut, sehingga dia akan terselamatkan dari perbuatan keji tadi ya, dan perbuatan-perbuatan dosa, akan dijaga terus oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya seluruh rakyat negeri, sebuah negeri ya, negeri-negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah ya. At-taqwa itu adalah imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau mereka semua bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan dan menjauhi larangan Allah, la fatahna 'alaihim, maka mereka akan dibukakan oleh Allah barakatin minas samai wal ardh, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi ya. Jadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah ketika dia melaksanakan sholat, maka dia akan selalu dipenuhi kebutuhannya, diberikan keinginan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan seandainya mereka menjalankan hukum-hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, la'akalu, maka Allah akan memberikan makan min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari arah atas dan di bawah kakinya. Ini sebagai bentuk bahwa Allah akan menjamin bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat akan diberikan rizki, akan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa an law istaqamu 'ala tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa. Ya, ini sama juga maksudnya ya. Barang siapa yang tetap berjalan atas jalan tersebut, itu agama Islam, la'asqaynahum, maka kami akan memberikan mereka minum ya, ma'an ghadaqa, air yang segar. Di sini Allah akan memberikan minum berupa air yang segar, juga maksudnya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang selalu melaksanakan atau istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Wa innal bala'a ya la yartafi'u 'anil madani alladhi ahluhu yusalluna. Dan bala ya, bala sesungguhnya bala akan diangkat oleh Allah dari sebuah tempat yang mana tempat tersebut penduduknya ialah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi seandainya ada sebuah daerah dan orang
menjamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala itu selama penduduknya itu melaksanakan sholat. Namun sebaliknya kama anna al-bala yanzilu 'ala al-makani alladhi yatruhu al-sholat. Sebagaimana juga bala akan diturunkan terhadap suatu tempat apabila penduduknya itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi jauh berbeda dari dengan orang yang selalu menjaga sholat ya. Kalau orang yang selalu menjaga sholatnya, maka daerah tersebut akan dilindungi oleh Allah SWT dari bala. Tapi kalau ada penduduknya itu orang-orang yang meninggalkan sholat, maka Allah akan menurunkan bala kepada daerah tersebut. Seperti ini. Fala tastab'id, janganlah engkau mengharap untuk dijauhkan wuqu'az zalazil, terhadap terjadinya gempa wal qasafi dan gerhana wasawa'id dan petir-petir yang menyambar. Seandainya ada bala diturunkan berupa gempa, berupa petir yang menyambar, ala makanin ahluhu yatrukuna shalah, yang mana tempat tersebut penduduknya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi jangan mengharap untuk dijauhkan dari terjadinya bala tadi itu. Ini berarti orangnya wala taqul inni usolli, jangan kau ucapkan bahwa saya ini adalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi ada di satu tempat ya, di situ ada orang yang melaksanakan sholat, tapi sebagian kecil yang melaksanakan sholat. Sedangkan kebanyakan mereka itu banyak yang tidak sholat. Kemudian bala diturunkan di daerah tersebut. Ya, maka di situ dikatakan jangan engkau meminta untuk dijauhkan. Ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat tadi itu merasa sudah melaksanakan sholat, walau balik, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang yang tadi selain dia yang melaksanakan sholat, yang lain dan tidak melaksanakan sholat. Ya. Wala alayya minhum, dan dia merasa bahwa dia tidak termasuk dari orang yang melaksanakan sholat tadi. Sehingga begitu bala turun, dia meminta untuk dijauhkan dari bala itu. Ya. Karena saya ini sholat, kenapa kalau saya ikut kena bala? Ya. Gara-gara orang yang tidak sholat tadi, maka dia meminta untuk dijauhkan. Ya. Makanya di sini dijelaskan jangan mengharap untuk dijauhkan yang tadi ya. Di anal bala, karena bala tidak nazala apabila sedang turun ya, ya'ummu shalih wa qalih, maka bala itu akan merata ya. Kalau udah ada tempat di situ ada orang sholat tapi sedikit, kemudian ada orang yang tidak melaksanakan sholat tapi lebih banyak pula, sehingga begitu bala turun, orang yang melaksanakan sholat ini pun ikut terkena bala ya. Merata balanya. Likaunihi, kenapa? Likaunihi la ya'muruhum. Jadi orang yang merasa tadi dia melaksanakan sholat tapi kok kena bala juga ya. Mereka itu ikut terkena bala karena mereka yang sholat tadi itu tidak memerintahkan atau tidak menegur terhadap orang yang tidak sholat di sekelilingnya. Jadi gara-gara sebab itulah dia juga kena bala tadi ya, meskipun dia sholat tapi kok ikut kena bala. Nah, itu tadi karena mereka tidak menasihati atau tidak memberitahu terhadap orang yang tidak sholat di sekelilingnya. Wala yanhahum, dan dia tidak mencegahnya, dia biarin aja ya, terserah. Yang penting saya sholat, mereka nggak sholat terserah urusan mereka. Nah, jadi begitu bala turun dia juga ikut kena gara-gara ini lah, karena dia tidak peduli terhadap orang yang berada di sekitarnya. Wala yarjuhum billahi ta'ala, dan dia tidak mengajak untuk pindah atau melaksanakan sholat billahi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala
untuk sholat. Jadi gara-gara sebab itu dia pun ikut terkena naudzubillah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, yauman li ashabi, beliau bersabda suatu hari kepada sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah? Qulu, mengucapkanlah kalian, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahrum. Para sahabat ini diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Apa bunyi doanya? Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahrum. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan fina kepada kami syaqiyyan, celaka, ya, wala mahruma, dan orang-orang yang terhalang. Jadi janganlah jadikan kami orang-orang yang celaka, ya, dan orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bertanya, atadruna man syaqiyul mahrum, apakah kalian tahu siapakah orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah? Qalu, mereka berkata para sahabat, wa man huwa ya Rasulullah, siapakah dia ya Rasulullah? Qala tariqus sholati, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Jadi diajarkan doa Rasulullah tadi, semoga kita tidak dijadikan orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling celaka ya di dunia ini yaitu orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang meninggalkan sholat oleh yang celaka di dunia ini. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan para sahabatnya doa ini, ya, supaya semua sahabatnya dan umatnya terhindar dari celaka ini dan terhalang dari rahmat Allah. Wa fi hadits Isra'i, dan di dalam cerita Isra, ya, di dalam cerita Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, di situ diceritakan lamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah datang ala qaumin, atas sebuah kaum, turdahu ruhusahum bil hijarah. Mereka kaum ini, jadi ketika Rasulullah itu pergi Isra Mi'raj, kan diajak keliling oleh malaikat Jibril. Ada sebuah kaum, jadi kaum ini mereka dilempari kepalanya, ya, dilempar kepalanya dengan batu sampai hancur kepalanya. Ya. Kullama rudiqat adat, jika kaum ini dilempar kepalanya sampai hancur pakai batu, dikembalikan lagi, utuh lagi kepalanya, dilempar lagi pakai batu sampai hancur. Begitu seterusnya, utuh, kembali lagi pakai batu sampai hancur, dirajam, ya, dilempari pakai batu sampai hancur. Kama kanat la yur'atu min dzalika syai'un, bagaimana mereka tidak peduli atas suatu tersebut. Qala, berkata Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapakah orang-orang ini, wahai Jibril. Jadi Rasulullah melihat orang-orang dilempari batu sampai pecah kepalanya, kembali lagi dilempar lagi. Rasulullah bertanya, siapa mereka ya Jibril, kata Rasulullah. Qala, maka Jibril kata, alladzina tatafaqalu ruhusahum 'anil shalah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memberatkan kepalanya dari sholat. Jadi orang yang selalu memberatkan kepalanya dalam datang waktu sholat, mereka lebih memilih untuk tidur, ya. Jangan nanti aja sholat, tidur aja dulu. Ya. Mereka memberatkan kepalanya di sholat. Jadi kaum itu tadi yang dilempari kepalanya pakai batu itu orang yang meremehkan, ya, orang yang menyepelekan terhadap sholat. Sudah datang waktu, mereka malah lebih memilih mengundurkan waktu sholat. Nanti aja lah, tidur aja dulu. Di orang-orang seperti ini nanti akan disiksa, yaitu dilempar kepalanya pakai batu.
sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang melalaikan sholat. Jadi celaka. Jadi orang yang melalaikan sholat pun termasuk orang yang celaka. Mereka sholat, cuman hanya saja mereka melalaikan, mengundur-undur waktu. Ya. Mereka pun seperti ini termasuk orang yang celaka. Ya. Apalagi naudzubillah sampai tidak sholat. Ya. Ini orang yang sholat saja termasuk orang yang sholat, tapi dia mengundur-undur waktu. Itu termasuk orang yang celaka. Ya. Apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Naudzubillah. Qala ba'dul mufassirin. Sebagian para ahli tafsir berkata, al-muradu annahum yudayyi'una as-shalah wa yukhrijunaha 'an waqtiha. Yang dimaksud orang yang celaka tadi, ya orang yang sholat tapi dia celaka, yaitu yang dimaksud adalah menurut ahli tafsir, yaitu orang yang menyepelekan sholat dan yukhrijunaha, mengeluarkan sholat 'an waqtiha dari waktu. Itu tadi hasilnya. Masih banyak waktunya, nanti aja lah sholat. Ya. Sudah datang waktu, masih banyak waktunya ini. Nantilah, sampai akhirnya keluar waktunya dari sholat. Nah, itu yang dimaksud tadi ya, fawailul lil musallin, yaitu orang yang celaka bagi orang sholat. Celaka benar. Jadi orang yang mengundur-undur waktu, ya, orang yang memilih wal wail. Apa yang dimaksud dengan wail? Wal wailu wadin. Dan wail itu adalah sebuah lembah fi jahannam, yang berada di neraka jahannam. Law suyirat fi jibalud dunya. Jadi wail tadi itu neraka wail. Ya, yaitu sebuah lembah di jahannam, neraka jahannam. Jadi di neraka jahannam itu ada lembah, ya. Namanya lembah wail. Lau suyirat fi jibalud dunya, seandainya lembah wail itu dilewati atau melewati jibalud dunya, gunung-gunung yang berada di dunia. Jadi kalau ada gunung, ya, melewati lembah wail atau dimasukkan dalam wail itu gunung-gunung, ladaban min syiddati harrihi, maka dia akan meleleh karena panasnya dari lembah wail. Gunung, ya, bagaimana panasnya gunung, batu-batu yang ada di gunung itu. Ya. Gunung begitu dimasukkan atau lewat saja di lembah wail itu, maka dia akan meleleh. Bagaimana dengan kita yang manusia kecil ini? Ya. Bagaimana? Tidak kecil, tidak sekuat, ya, kayak gunung gitu. Gunung itu termasuk makhluk yang kuat, ya. Gunung. Tapi begitu lewat lembah wail itu meleleh dia, saking panasnya, ya. Neraka wail tadi itu, yang lembah yang berada di neraka jahannam. Itu ya, saking panasnya. Wa huwa maskanu man yatahawaru bis-salati. Dan wail itulah merupakan tempat bagi orang yang menyepelekan sholat. Jadi lembah wail tadi itu dikhususkan bagi orang yang melalaikan sholat. Orang yang sepele dengan sholat itu punya tempat sendiri dia. Makanya jangan sampai kita semua atau kalian semua melalaikan sholat. Jaga sholat. Kalau nggak mau diajarin kreasi nanti sama malaikat ke lembah wail ini, ya. Jaga sholat. Jaga, jangan mundur-mundur yang menipilkan sholatnya. Itu tadi. Jadi lembah wail itu tempat orang-orang yang menyepelekan sholat. Illa ayyatuba ilallah, kecuali kalau ia bertaubat kepada Allah. Jadi segera bertaubat, ya. Jadi kalau masih ada yang selalu menyepelekan sholat, mundur waktu, nanti sholat masih banyak waktu. Segera bertaubat di sini, ya. Kalau nggak mau dimasukkan ke lembah wail. Wa yandamu ala ma farraqa, dan ia menyesali
mukmin. Berarti kalau ada orang yang nggak sholat berarti itu hanya sholat yang membedakan ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam tapi kok nggak sholat, pertanyakan keislamannya itu ya. Karena udah jelas di sini, karena sholat itu adalah sebagai pembeda ya bagi atau antara orang mukmin dan kafir. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda. Ini hadis dua ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala sholati akramahu Allah bi khamsi khisalin. Barang siapa yang menjaga terhadap sholatnya, akramahullah, maka Allah akan memuliakannya bi khamsi khisalin, dengan 5 tingkatan ya. Jadi orang yang menjaga sholat akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 tingkatan. Yang pertama, yarfa'u anhu dhayqal 'aish, yaitu akan diangkat oleh Allah darinya kesempitan dalam hidup. Jadi orang yang selalu melaksanakan sholat akan merasa lapang ya, tidak akan sempit dalam hidup ya. Akan merasa lapang terus ya. Lapang dalam hidupnya. Makanya orang yang istiqomah tadi lalu menjaga sholatnya, rajin dalam melaksanakan sholat, maka dia akan selalu terlihat tenang ya dalam menjalani hidup. Tenang, dia tidak pernah susah. Tenang aja meskipun dia sederhana hidup, tapi tidak pernah merasakan kesusahan ya. Tidak pernah susah, tenang hidup. Itulah yang pertama ya bagi orang yang menjaga sholat. Jadi akan diangkat oleh Allah kesempitan hidupnya. Wa adabul qabri, ya orang yang sedang menjaga sholatnya nanti akan diangkat oleh Allah atau akan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur ya, dari azab kubur. Jadi kubur itu ya, kubur ini ada 2. Jadi yang pertama kubur ini tadi ya. Jadi kuburannya ada 2, yaitu bisa jadi yang pertama, kubur ini bisa jadi salah satu raudhah min riyadil jannah. Bisa jadi kubur itu adalah salah satu dari taman dari pertamanan surga ya, kubur itu. Tapi yang kedua, bisa jadi juga kubur itu menjadi hufrah min hufaril nira. Bisa jadi menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Maka di sini yang kedua, kalau ada orang yang selalu menjaga sholatnya, maka dia akan diangkat atau dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Berarti ketika dia meninggal nanti, maka dia kuburnya akan menjadi salah satu raudhah dari riyadil jannah. Jadi taman dari taman-taman surga. Tamannya. Jadi kalau udah berada di taman, tidak berarti kita udah pasti akan menuju ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ya, jadi orang yang tidak menjaga sholat, maka dia nanti kuburnya akan termasuk hufrah ya, jurang, satu jurang dari jurang-jurang neraka. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, ada 5 tadi, baru 2 ini ya. Yang ketiga, Allah akan memuliakan orang menjaga sholat dengan 5 tingkatan tadi. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi, yaitu dia telah akan diberikan catatan amalnya melalui tangan kanan. Jadi di akhirat nanti ketika ditimbang amal ibadahnya, diberikan rapor ya, rapor hasil dari amalan dia selama di dunia. Maka kalau buku amalannya diberikan dari tangan kanan, maka itu tandanya berarti dia akan termasuk dari golongan ahli
Ketika nanti orang yang menjaga sholat ini Allah akan memuliakannya, yaitu ketika dia melewati Shiratal Mustaqim, maka dia akan melewati seperti al-barqi, seperti kilat. Ya, bagaimana dijelaskan bahwa Shiratal Mustaqim ini nanti itu sebuah jalan ya, yang akan dilewati, dan jalan yang dilewati itu adalah jurang neraka tadi. Kalau dia jatuh maka dia akan masuk ke neraka. Jadi Shiratal Mustaqim itu jembatannya itu setipis rambut yang dibelah. Belah berapa? 7. Udah rambut, sehelai rambut dibelah lagi menjadi 7. Itulah nanti jembatan Shiratal Mustaqim yang kita lewati. Ya. Dan tajamnya seperti pedang. Jadi udah kecil, ya, rambut bisa jadi 7, tajam lagi seperti pedang. Ya. Tapi orang yang selalu menjaga sholatnya ketika di dunia, maka dia nanti melewati Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Gimana cepatnya kilat? Ya. Terus nyampe surga. Seperti ya. Sangat cepat kan? Jadi gimana kalau orang yang tidak menjaga sholatnya? Ya, alhamdulillah. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya, kemudian yang nomor 5, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Dia udah pasti akan langsung masuk surga. Ya. Hanya menjaga sholat 5 waktu. Padahal sholat ini hanya sebentar ya, sebentar, yang berapa menit sekali sholat. Tapi karena banyak orang yang berat untuk bisa menjaga sholat. Makanya ini kita pelajari ini ya sebagai bahan kita untuk renungan ya, supaya kita bisa menjaga terus sholat kita selama kita masih hidup di dunia. Waman tahawana bisolati. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi orang yang menjaga sholatnya itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa 5 tingkatan tadi ya. Tapi kalau bagaimana kalau sebaliknya? Waman tahawana bisolati, barang siapa yang menyepelekan terhadap sholat, aqabahu bi 15 uqubatan, maka Allah akan menyiksa, berikan iqab ya, nanti sebanyak 15 siksaan. Jadi orang yang menjalankan sholat ada 15 ya, uqubah, siksaan yang akan dia dapatkan. Sittun fid dunya, yaitu ada 6 ketika dia masih berada di dunia. Jadi orang yang menyepelekan sholat nanti akan mendapatkan 15. 6-nya itu diambil jatahnya di dunia. Wa talatul 'indal mauti, dan 3 siksaan ketika dia mati. 6 tambah 3 berapa jadinya? Wa talatul 'inda dukhulihi fil qabri, dan 3 siksaan yang akan dia dapatkan atau dia peroleh ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. 9 tambah 3 jadi 12 siksaan sudah. Mulai dari dia hidup di dunia, terus dia mati, dia dimasukkan ke kubur, sudah dapat 12 siksaan ya. Alhamdulillah. 1 siksaan aja udah sakitnya luar biasa ya. Tapi ini udah 12. Wa talatul 'inda liqa'i rabbih, dan sisanya yang 3 nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai mauqifun yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan kelak di hari kiamat. Sedikit lagi. Amal nawati fid dunya falula. Ini 6 yang tadi ya, 6 sisaan yang ketika dia masih berada di dunia. Apa saja yang 6 itu? Ya. Falula tunza'ul barakata min umrihi. Ya. Yaitu dicabutnya keberkahan dari umurnya. Bagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwa barokah itu ziyadatul khair,
tadi ya udah diingatkan tapi nggak mau mendengarkan, jadi orang soleh udah nggak mau orang. Watali tadi kalau amalan ya'malu la yu'ajjiru Allahu alaihi. Dan yang ketiga yaitu setiap amal perbuatannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalnya dia, misalkan ada amalnya dia misalkan, tapi dia nggak sholat, ya, jadi nggak ada gunanya amalnya itu, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sholat, dia tinggalkan sholat. Ya. Karena sholat itu ibarat kuncinya. Ya. Jadi semua amal kebaikan itu kalau tidak dibarengi dengan sholat, jadi tidak ada gunanya semua amal-amal itu. Karena yang paling utama itu sholat. Ya, makanya di sini Allah tidak akan memberikan pahala terhadap amal-amalnya yang dia lakukan. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'a'un ila samai. Dan orang yang meninggalkan sholat itu jika dia masih hidup di dunia, dia tidak akan diangkat doanya ke langit. Hati-hati ya, jadi orang yang sudah sepele dengan sholat, ya, banyak kali permintaannya, banyak kali doanya, pengen ini, pengen itu, tapi dia nggak sholat. Maka di sini Allah tidak akan mengangkat, tidak akan mengabulkan segala permohonan. Mana mau dikabulkan doanya oleh Allah? Ya. Perintah Allah aja nggak mau dipatuhi, mana dia mau minta. Ya. Allah hanya minta sholat saja, dia nggak mau menjalankan. Dia malah mau minta kepada Allah. Nggak mungkin Allah akan memberinya. Ya. Jadi seperti orang tua kalian saja misalnya. Jadi kalian kalau patuh seorang tua pasti akan dikasih duit. Siapa yang inginkan minta ini minta itu dikasih oleh orang tua kalau kalian patuh. Tapi kalau nggak patuh, jangan minta duit ya. Minta apa misalkan, nggak akan dikasih ya oleh orang tua. Kemudian yang kelima, laisa lahu qadrun fi du'a'i shalihin. Dan yang kelima, dia tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang-orang soleh. Jadi orang soleh yang ada di dunia selalu berdoa ya, doa kebaikan. Maka orang yang meninggalkan sholat tadi tidak pernah termasuk dia dalam doanya orang-orang soleh. Ya. Misalkan orang soleh minta kebaikan, minta rezeki, minta ini. Ya. Tapi orang yang meninggalkan sholat tadi tidak akan mendapatkan bagian dari doa ini. Wasal satu terujuru bimairin imanin. Dan yang keenam yaitu ruhnya orang yang menyepelekan dan meninggalkan sholat, ruhu bimairin imanin, maka ruhnya akan dicabut dengan tanpa iman. Alhamdulillah. Wa ammal ladzi tusibuhu 'inda al-maut